Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6111. Lin Bai menginjak pedang terbang dan berpacu menuju ibu kota kekaisaran. Melihat ini, pria parubaya berjubah hitam dan pria parubaya berjubah putih ingin menghindar untuk menghentikan mereka. Huang Qingyun lebih cepat dari mereka dan berhenti di depan mereka. Gadis suci istana teratai suci, Huang Qingyun, Nona Huang. Pria parubaya berjubah hitam dihentikan oleh Huang Qingyun, dan wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Dengan segala hormat, kalian tidak bisa menghentikan kami. Huang Qingyun mengangkat lehernya dan memandang mereka dengan jijik. Saudara Lin baru saja berkata, kalian sengaja tidak mengungkapkan latihan dan mantra suci yang kalian praktikkan, dan kalian hanya menekannya dengan kekuatan kalian. Tapi meskipun begitu, aku masih mencium bau busuk dari tubuh kalian. Mendengar kata-kata Huang Qingyun, pria parubaya berjubah hitam mengerutkan kening karena bingung. Huang Qingyun mencibir dan berkata, aku telah berurusan dengan Istana Iblis Sembilan Neter selama bertahun-tahun, dan aku bisa mencium bau busuk dari latihan yang mereka praktikkan, bahkan jika itu terkubur di tulangku. Ketika Huang Qingyun mengucapkan kata-kata itu, ada niat membunuh di matanya, dan kedinginan di wajah cantiknya seperti es yang tidak akan pernah mencair selama ribuan tahun, membuat pria parubaya berjubah hitam dan pria parubaya berjubah putih itu terkejut. Siapa kau? Otot-otot di sudut mata pria parubaya berjubah hitam itu berkedut. Huang Qingyun berkata dingin, siapa aku, itu tidak penting. Yang penting adalah, 100.000 tahun yang lalu, kami mampu membunuhmu di Istana Iblis Sembilan Neter, dan hari ini, 100.000 tahun kemudian, kau masih bukan tandingan kami. Status pangeran ketiga sebagai seorang pangeran telah tercapai. Berani-beraninya kau bersekutu dengan Istana Iblis Sembilan Neter. Kata-kata Huang Qingyun terdengar seperti guntur, dan ekspresi pria parubaya berjubah putih dan pria parubaya berjubah hitam berubah drastis karena ketakutan. Untuk sesaat, keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria parubaya berjubah hitam berbisik kepada pria parubaya berjubah putih melalui transmisi suara, Huang Qingyun ini jelas tahu identitas kita. Bagaimana dia tahu? Apa yang harus kulakukan sekarang? Memburu Lin Bai dan membawa Xia Jingxi kembali. Atau membunuh Huang Qingyun di sini. Disinilah pria parubaya berjubah hitam dan pria parubaya berjubah putih paling terlibat. Ini juga tempat yang sempurna untuk rencana Huang Qingyun. Pada saat ini, Huang Qingyun dengan terampil menjadikan dirinya umpan, menarik perhatian pria parubaya berjubah hitam dan pria parubaya berjubah putih. Mengejar Lin Bai dan membawa kembali Xia Jingxi akan memastikan bahwa pangeran ketiga selamat dan sehat. Namun, begitu Huang Qingyun kembali hidup-hidup, identitas mereka berdua sebagai pendekar dari Istana Iblis Sembilan Neter akan sepenuhnya terungkap. Jika Huang Qingyun terbunuh di sini, maka Lin Bai pasti akan membawa Xia Jingxi kembali ke ibu kota kekaisaran, dan pangeran ketiga akan berada dalam dilema yang tak berdaya. Pria parubaya berjubah hitam itu terdiam sejenak. Pria parubaya berjubah putih juga menyipitkan matanya, dan senyum ramah dan hangat di wajahnya benar-benar hilang. Dia berkata dingin melalui transmisi suara, kau tetap di sini dan urus Huang Qingyun, dan aku akan mengejar Lin Bai. Jangan bilang kultivasimu di alam Daoguo teratas Daluo bahkan tidak bisa menghadapi pendekar alam Daoguo Tai tingkat menengah. Pria parubaya berjubah hitam bertanya, apakah kau akan membunuhnya? Pria parubaya berjubah putih berkata, lebih baik membunuhnya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pria parubaya berjubah hitam itu menghela napas, dia adalah santa dari Istana Teratai Suci. Jika dia dibunuh, Istana Teratai Suci tidak akan membiarkannya begitu saja, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pria parubaya berjubah putih berkata dengan suara dingin, aku tidak bisa mengendalikan itu lagi, mari kita selesaikan masalah di depan kita dulu, dan mari kita bicarakan masalah di masa depan. Pria parubaya berjubah hitam itu merasa bahwa apa yang dikatakan pria parubaya berjubah putih itu masuk akal, jadi dia mengangguk, kalau begitu pergilah, jangan biarkan Lin Bai pergi. Selesai. Sosok pria parubaya berjubah putih itu berkedip dan berubah menjadi bayangan yang hendak melarikan diri. Huang Qingyun melihatnya, mendengus dingin, menghentakkan kakinya di ruang hampa, dan kekuatan mengerikan itu menyebabkan riak di ruang angkasa menyebar. Terdengar suara dentuman keras. Sosok pria parubaya berjubah putih itu tiba-tiba terlempar keluar. Wajah pria parubaya berjubah putih itu berubah drastis, dan dia menatap Huang Qingyun dengan ngeri, gadis kecil ini agak aneh. Apa yang aneh? Hancurkan saja dengan satu telapak tangan. Pria parubaya berjubah hitam itu membuka matanya dengan marah, tubuhnya diselimuti asap hitam, dan dia melepaskan saluran sihir.
Pria parubaya berjubah hitam itu berubah menjadi puluhan ribu sosok dalam sekejap, semuanya menamparkan Huang Qingyun, dan jejak telapak tangan yang menutupi langit dan matahari menghantam tubuh Huang Qingyun. Kekuatan supranatural Istana Iblis 9 meter. 1000 telapak tangan. Dia bukan lawanku, aku akan menghentikannya, jangan buang waktumu, pergi cari Lin Bai. Saat pria parubaya berjubah hitam itu bergerak, dia berkata kepada pria parubaya berjubah putih. Melihat ini, pria parubaya berjubah putih itu melarikan diri lagi saat pria parubaya berjubah hitam bergerak, mengejar Lin Bai. Huang Qingyun awalnya ingin menghentikannya, tetapi saat ini, pria parubaya berjubah hitam itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan Huang Qingyun tidak punya waktu untuk lengah. Bang! Huang Qingyun terlempar oleh pria parubaya berjubah hitam itu. Nona Huang, kau bukan tandinganku. Kata pria parubaya berjubah hitam itu dingin, sayang sekali kau tahu sesuatu yang seharusnya tidak kau ketahui, dan aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Dengan darah menetes dari sudut mulut Huang Qingyun, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria parubaya berjubah hitam itu. Kau tahu bahwa aku bukan lawanmu sebelum kau bertarung. Apakah kau begitu percaya diri? Para pendekar Istana Iblis 9 meter masih sama seperti 100.000 tahun yang lalu, sombong dan angkuh. Pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening, kau berbicara tentang 100.000 tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu, seolah-olah kau sendiri telah mengalami perang besar itu. Huang Qingyun menunjukkan senyum menawan di bibir merahnya. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Yu Bai di langit. Dia mendesah pelan, aku, benar-benar telah mengalaminya. Desis. Begitu ucapan ini keluar, pria parubaya berjubah hitam itu tercengang. Huang Qingyun mengalihkan pandangannya dari cakrawala, dan ketika dia menatap pria parubaya berjubah hitam itu lagi, perubahan halus terjadi pada tatapannya. Mata itu dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Seolah-olah kaisar dunia sedang mengamati orang-orang di dunia. Auranya mulai berubah, dan kekuatan kultivasinya juga terus meningkat. Hanya dalam sekejap, dia mencapai tingkat kultivasi alam Dao Luo Dao peringkat teratas. Kultivasimu. Pria parubaya berjubah hitam itu tidak percaya, Dao Luo Dao Guo. Apakah kau menyembunyikan kekuatanmu? Tidak, 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 tidak. Kau tidak menyembunyikan kekuatanmu, lebih tepatnya, memulihkan kekuatanmu. Aura Huang Qingyun berubah, dan dia menatap dingin pria parubaya berjubah hitam itu. Aku harus berurusan denganmu secepat mungkin, kalau tidak kakak Lin akan dalam bahaya. Pria parubaya berjubah hitam itu bertanya, siapa kau? Sebuah seringai muncul di sudut mulut Huang Qingyun, jika kau pergi ke neraka, atau ke purgatorium, tanyakan saja pada senior-seniormu dari Istana Iblis 9 meter. Begitu suara itu berhenti, Huang Qingyun menghilang di depan pria parubaya berjubah hitam itu. Rasa terancam yang mencekik menerjang pria parubaya berjubah hitam itu, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat berikutnya, Huang Qingyun muncul di depan pria parubaya berjubah hitam seperti hantu, dan menamparkan wajahnya dengan telapak tangan. Tidak bagus. Pria parubaya berjubah hitam itu bertahan dengan sekuat tenaga, tetapi telapak tangan Huang Qingyun menghantam wajahnya seperti baja, menghancurkan pertahanannya, dan sekaligus membuatnya terpental. Puff! Pria parubaya berjubah hitam itu terlempar ke belakang, dan pada saat yang sama, darah terus menyembur dari mulutnya. Masih begitu lemah. Mata Huang Qingyun yang acuh tak acuh menunjukkan penghinaan yang kuat. Bab 6112. Desis. Lin Bai berpacu menuju ibu kota kekaisaran dengan segenap kekuatannya, pedang terbangnya bagaikan bintang jatuh di langit, yang sangat mencolok di malam fajar. Para prajurit sudah berdiri di tembok ibu kota kekaisaran, dan semuanya menatap ke arah hutan di pinggiran timur. Faktanya, banyak keluarga besar dan sekte di ibu kota kekaisaran telah mengirimkan orang-orang kuat ke pinggiran timur untuk memata-matai informasi. Informasi yang mereka bawa kembali hanya dapat digambarkan dengan dua kata, tragis. Seluruh hutan pegunungan di pinggiran timur telah berubah menjadi medan perang bagi para prajurit di alam Taiyi Daoguo dan Daluo Daoguo. Pegunungan yang semula megah dan agung kini telah menjadi reruntuhan. Pegunungan dan hutan yang semula hijau dan subur semuanya telah runtuh menjadi puing-puing saat ini. Tepat ketika garis besar ibu kota kekaisaran muncul kembali dalam pandangan Lin Bai, dia tiba-tiba merasakan denyut jantung yang berdebar kencang, dan udara dingin menusuk dari tulang punggungnya dan langsung mengalir ke dahi Lin Bai. Tidak bagus. Lin Bai berteriak dari lubuk hatinya, dan tanpa sadar mengendalikan Yu Jiansu untuk bergerak menyamping. Pada saat Lin Bai bergerak horizontal, cahaya hitam menyambar dari kegelapan, menghancurkan gunung di depannya menjadi puing-puing. Lin Bai melirik gunung yang hancur itu dengan rasa takut yang masih tersisa, dan menoleh ke belakang.
Dalam kegelapan, seorang pria parubaya berjubah putih datang dengan cepat. Tuan Serigala, maaf, saya tidak bisa mengobrol dengan Anda kali ini. Saya harus berurusan dengan Anda secepat mungkin. Pria parubaya berjubah putih itu berpacu menuju Lin Bai tanpa melambat sedikit pun. Dia dipenuhi aura alam Daoguo tingkat atas, dan dia terbang dari kejauhan, seperti laut badai yang bergelombang, menghancurkan segalanya dan datang menuju Lin Bai. Formasi pedang empat gajah kehendak surgawi. Lin Bai melihat bahwa pria parubaya berjubah putih itu memiliki niat membunuh, dan dia tidak lagi memiliki kebaikan tadi, jadi dia langsung menyerang, berniat melukai Lin Bai dan membawa Xia Jingxi pergi. Lin Bai tak membuang waktu lagi, keempat pedang terbang itu kembali menyatu dan menyerang pria parubaya berjubah putih. Pria parubaya berjubah putih itu menyeringai menghina, tak menghindar atau berkelit, tiba-tiba mengandalkan kultivasinya yang luar biasa kuat, menghantam keempat pedang terbang itu, dan terus bergerak menuju Lin Bai. Penggaris pengukur. Lin Bai mengacungkan pedang emas hitam raksasa itu, meraung dengan kekuatan yang mampu membelah langit. Namun, pria parubaya berjubah putih itu tetap tidak menghindar atau berkelit, dan menyerbu ke arahnya dengan angkuh. Serangannya benar-benar menghancurkan serangan Tianqi. Saat ini, bunga sihir Lin Bai telah layu, mengandalkan kekuatan tulang sihir Huang Quan untuk mempertahankan tingkat kultivasi di alam Tai Dao Guo tingkat atas. Tidak ada perbandingan antara petarung alam buah Dao Tai tingkat atas dan petarung alam buah Dao De Luo tingkat atas. Meskipun pria parubaya berjubah putih itu tidak menggunakan metode saluran sihir, juga tidak menggunakan senjata sihir, dia menghancurkan semua serangan Lin Bai hanya dengan mengandalkan kekuatan kultivasinya. Di satu sisi, Lin Bai melancarkan serangan, mencoba menghentikan pria parubaya berjubah putih itu, sementara di sisi lain, dia menginjak pedang terbang dan menuju ibu kota kekaisaran dengan kecepatan penuh. Garis besar ibu kota kekaisaran menjadi semakin jelas. Bahkan di bawah tatapan mata Lin Bai Xiuluo, Lin Bai dapat melihat sosok-sosok padat berdiri di tembok ibu kota kekaisaran. Saat itu, mereka semua menatap Lin Bai. Itu Lin Bai. Itu Tuan Serigala. Putra suci Sekte Tianshui, Lin Bai. Aku tidak menyangka dia akan keluar dari hutan di pinggiran timur. Di tembok kota, banyak prajurit terkejut melihat pedang terbang bersinar seperti bintang jatuh di langit malam, dan pria yang berlumuran darah berdiri di atas pedang terbang itu. Melihat keadaan Lin Bai yang tragis, banyak orang bergidik. Mereka hampir bisa membayangkan betapa tragisnya pertempuran di pinggiran timur. Segera. Aku bukan lawannya, jadi aku hanya bisa memperlambat kecepatannya untuk sementara agar aku bisa memasuki ibu kota kekaisaran secepat mungkin. Selama aku memasuki ibu kota kekaisaran, dia tidak akan bisa berbuat apapun padaku. Sambil mengendalikan pedang terbang, Lin Bai berpacu ke depan, dan pada saat yang sama menggunakan pedang iblis untuk menebas cahaya pedang satu persatu, menghantam pria parubaya berjubah putih itu. Meskipun serangan Lin Bai tidak dapat melukai pria parubaya berjubah putih itu, serangannya tidak dapat menahan terlalu banyak dari mereka, yang juga menyebabkan pria parubaya berjubah putih itu pusing. Tuan Serigala ini benar-benar tak terbatas. Setelah bertarung sengit dalam beberapa pertempuran, aku tidak menyangka ada begitu banyak cadangan kekuatan spiritual di tubuhku. Meskipun kultivasinya jauh lebih rendah dariku, setiap ki pedangnya begitu ganas. Licik. Jika dia menembus alam Daoguo dan berada di alam yang sama denganku, aku mungkin benar-benar bukan lawannya. Pria parubaya berjubah putih itu tampak muram, ia tiba-tiba mengangkat matanya, dan melihat di depan Lin Bai, tembok kota ibu kota kekaisaran telah muncul. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pria parubaya berjubah putih itu mendengus dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan, dan berubah menjadi jejak tangan besar yang menutupi langit dan matahari, menghantam punggung Lin Bai. Jejak tangan besar itu menghancurkan seluruh energi pedang Lin Bai di sepanjang jalan, dan menamparkan punggung Lin Bai dengan keras. Wow! Dampak yang kuat itu menghantam punggung Lin Bai, membuatnya terlempar dari udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Lin Bai, yang jatuh ke tanah, sudah kehabisan tenaga. Setelah melalui beberapa pertempuran berturut-turut, baik kekuatan fisik maupun kekuatan spiritual dalam tubuhnya sudah kelebihan beban. Jika bukan karena tekad Lin Bai yang tak tertandingi, dia tidak akan bisa sampai ke tempat ini. Tetapi di luar ibu kota kekaisaran, dia dipukul 2 kali berturut-turut oleh pria parubaya berjubah hitam dan pria parubaya berjubah putih. Kekuatan dari dua alam Taois teratas membuat tubuh Lin Bai yang sudah kewalahan hampir roboh saat ini. Tuan Serigala telah ditembak jatuh. Betapa dahsyatnya kekuatan ini, setidaknya ini adalah Daoguo tingkat atas, kan? Aku bahkan merasakan aura alam Hunyuan.
Di tembok ibu kota kekaisaran, banyak prajurit melihat Lin Bai jatuh dari langit malam, dan mereka juga merasakan bahwa kekuatan yang menyerang Lin Bai pasti berasal dari seorang prajurit di alam Dao Guo teratas. Tuan Serigala, hari ini berbahaya. Banyak orang diam-diam merasa cemas untuk Lin Bai. Melihat Lin Bai jatuh ke tanah, pria parubaya berjubah putih itu segera mengangkat alisnya dengan gembira, dan bergegas pergi dengan cepat, matanya tertuju pada Xia Jingzi terlebih dahulu. Swiss. Tepat ketika pria parubaya berjubah putih itu mengulurkan tangan untuk meraih Xia Jingzi, cahaya pedang merah menyala, dan cahaya pedang yang tajam itu membuat pria parubaya berjubah putih itu ketakutan dan segera menarik tangannya. Pria parubaya berjubah putih itu melihat dengan ngeri, dan melihat Lin Bai terbaring di genangan darah, perlahan berdiri dengan pedang di tangannya. Pria parubaya berjubah putih itu menyipitkan mata dan menggelengkan kepalanya, tak sanggup menatap langsung ke arahnya. Tuan Serigala, mengapa repot-repot? Anda bukan lawan saya. Seberapapun Anda melawan, Xia Jingzi akan kami bawa pergi hari ini. Lin Bai berdiri, mengangkat wajahnya yang berlumuran darah, dan menatap Yu Bai di langit. Hei, dengan desahan panjang, Lin Bai berbisik, aku tak menyangka akan sampai sejauh ini. Biarkan aku memikirkannya, kartu truf mana yang harus kugunakan. Lin Bai menundukkan kepalanya lagi, seolah sedang berpikir keras. Mendengar bisikan Lin Bai, pria parubaya berjubah putih itu terkejut, dan sesaat rasa heran terlintas di wajahnya. Apakah dia masih punya kartu truf? Lin Bai menundukkan kepalanya, matanya terdiam, dan ia bergumam dalam hatinya. Apakah itu kekuatan penghancur klan Tian-Tian? Atau fase tertinggi dari jalan tertinggi? Ini adalah dua kartu truf terbesar di tangan Lin Bai. Jika bukan karena hidup dan mati, Lin Bai tidak akan pernah menunjukkannya dengan mudah. Tetapi sekarang, menghadapi para pendekar dari alam Dao Guo teratas, Lin Bai telah terluka parah, dan jelas bahwa ia telah mencapai akhir jalan. Saatnya untuk memainkan kedua kartu truf ini. Bab 6113. Wujud tertinggi dan kekuatan melahap adalah dua kartu terbesar di tangan Lin Bai. Bahkan jika situasi pertempuran di pegunungan dan hutan pinggiran timur serius, Lin Bai tidak menunjukkan kekuatan klan Tian-Tian sejak awal. Bahkan, domain Dao menelan langit, pun tidak pernah digunakan oleh Lin Bai. Karena Lin Bai tahu, setelah pertempuran di pegunungan dan hutan pinggiran timur dimulai, pasti ada banyak orang kuat yang memperhatikan pertempuran di sini. Bukan hal yang baik bagi Lin Bai jika dia dengan mudah menggunakan domain Dao Tian-Tian untuk membuat orang melihat bahwa Lin Bai memiliki kekuatan klan Tian-Tian. Jadi, bahkan jika dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, Lin Bai tidak mudah menggunakan kekuatan klan Tian-Tian. Dan sekarang, pria parubaya berjubah putih itu sangat agresif, dan Lin Bai tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, tempat ini hanya selangkah dari ibu kota kekaisaran. Jika dia menyerah saat ini, Lin Bai akan sangat tidak rela. Oleh karena itu, Lin Bai harus memilih kartu truf untuk penampilan tertinggi, dan menelan kekuatan klan surgawi, lalu mengumumkannya. Putuskan saja kau. Lin Bai mempertimbangkan pro dan kontra, dan setelah berpikir sejenak, ia menemukan jawabannya. Apakah kau punya kartu truf? Otot-otot di sudut mata pria parubaya berjubah putih itu terus berkedut, dan ia menatap Lin Bai dengan sedikit rasa takut di matanya. Para talenta top di dunia iblis ini benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Semua kartu ada di tangan. Mendengar bahwa Lin Bai masih memiliki kartu truf, pria parubaya berjubah putih itu segera meningkatkan semangatnya. Tetapi pada saat ini, pria parubaya berjubah putih itu melihat bahwa Lin Bai belum mengambil keputusan untuk sementara waktu, dan ia jelas sedang berpikir keras. Matanya perlahan menjadi dingin, sebelum kau menunjukkan kartu trufmu, mari kita bunuh kau dulu. Pria parubaya berjubah putih itu memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Sebelum Lin Bai sempat mengambil keputusan, ia tiba-tiba menerjang maju, dan kekuatan alam Dao Guo tertinggi meledak, menghantam Lin Bai. Tepat pada detik itu, Lin Bai mengangkat kepalanya, dan kekuatan yang melampaui dunia meledak dari tubuhnya. Sosoknya mulai menyebar seperti mimpi, dan kesombongan yang merasuki tubuhnya berubah menjadi hantu berukuran 100 kaki di belakangnya. Hantu ini, berukuran ratusan kaki, dengan pakaian yang berkibar dan rambut panjang yang bergoyang tertiup angin. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, ia memegang pedang raksasa seperti giok hitam di tangannya. Fase tertinggi. Pada saat kritis, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Bai memutuskan untuk memperlihatkan wujud tertingginya, yang lebih baik daripada memperlihatkan kekuatan melahap. Lagi pula, memperlihatkan wujud tertinggi mungkin hanya akan membangkitkan kecemburuan banyak orang,
tetapi tidak akan membuat Lin Bai menjadi sasaran kritik publik. Namun, begitu kekuatan melahap terungkap, sangat mungkin banyak orang akan menganggap Lin Bai sebagai target buruan. Saat wujud tertinggi terungkap, aura yang menyapu dunia menyebar ke sekitarnya, mengguncang pria parubaya berjubah putih yang menyerang itu hingga terpental tiba-tiba. Pria parubaya berjubah putih itu terlempar dan mendarat 100 meter jauhnya. Melihat ke arah sosok besar di belakang Lin Bai, wajahnya sangat terkejut. Sosok tertinggi. Pria parubaya berjubah putih itu tercengang, dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di matanya. Bukan hanya dia, tetapi semua prajurit yang memperhatikan pertempuran ini di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran semuanya terkejut. Di tembok kota, semua orang tersentak ketika melihat sosok itu muncul di belakang Lin Bai. Apa ini? Apakah ini semacam metode rahasia yang dipraktikkan oleh Raja Serigala? Aura yang sangat kuat, saat hantu itu muncul, aku bahkan merasa ingin berlutut dan menyembahnya. Ini, wujud tertinggi. Banyak prajurit di tembok kota datang untuk menyaksikan kegembiraan itu, dan bukan hal yang aneh jika prajurit yang dapat memahami asal-usul sosok tertinggi itu, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Beberapa orang takjub dengan penglihatan yang diungkapkan oleh Lin Bai, sementara yang lain melihat asal-usul penampilan tertinggi itu. Sosok tertinggi. Ini adalah wujud tertinggi. Putra suci Sekte Tian Sui, Lin Bai, Raja Serigala, sebenarnya memiliki aspek tertinggi. Sekarang, di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran, keluarga-keluarga, besar dan kecil, sekte-sekte, besar dan kecil, semuanya berseru takjub ketika mereka melihat hantu besar berdiri di luar ibu kota kekaisaran, aura yang melampaui langit dan bumi. Di aula, Dewan, keluarga Chen, para leluhur keluarga Chen berdiri dengan bersemangat. Ini sebenarnya adalah penampilan tertinggi, dan Lin Bai sebenarnya memiliki penampilan tertinggi. Keluarga Qian di ibu kota kekaisaran. Meskipun keluarga Qian tidak mengirim prajurit untuk bergabung dalam pertempuran, mereka juga memperhatikan pertempuran ini. Di aula diskusi keluarga Qian, kepala keluarga Qian memandang sosok hantu berukuran ratusan kaki di luar ibu kota kekaisaran, dan merasakan aura yang melampaui dunia. Banyak leluhur keluarga Qian tersentak. Penampilan tertinggi. Jalan tertinggi. Berdiri di aula pertemuan, Qian Hen memandang sosok misterius itu dengan senyum menawan di bibirnya. Ibu kota kekaisaran, istana kekaisaran, dan istana emas. Sosok agung. Itu benar-benar sosok agung. Lin Bai ini, bersembunyi begitu dalam. Di istana emas, banyak orang yang bersembunyi dalam kegelapan berseru. Kaisar Chu, yang duduk di kursi naga, juga terhipnotis sejenak ketika melihat sosok agung itu, dan kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Tuhan memberkati negara Chuku. Tuhan memberkati keluarga Chuku. Hahaha. Di wilayah negara Chu kita, ada seorang agung muda. Hahaha. Kaisar Chu tak kuasa menahan tawa hingga ke langit. Dalam kegelapan, banyak penasihat Kaisar Chu berkata, Yang Mulia, sangat penting bagi Sang Agung untuk muncul di dunia. Yang Mulia harus menjaga Lin Bai di Chu. Prajurit dengan penampilan agung memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Jika negara Chu dapat memenangkan Lin Bai, itu pasti akan memberikan manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi masa depan negara Chu. Yang Mulia, jika Anda tidak mendapatkan Lin Bai, ketika dia meninggalkan negara Chu, pastikan untuk menyingkirkannya, jika tidak, itu pasti akan menjadi masalah serius bagi negara Chu di masa depan. Yang Mulia, putra Lin Bai ini, adalah seorang prajurit dari kerajaan Chu. Kita memiliki keunggulan, seharusnya tidak sulit untuk memenangkannya. Para penasihat di kegelapan tampak seperti telah dipukuli dengan darah ayam saat ini, dan mereka semua membuka mulut mereka, menuntut agar Kaisar Chu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Lin Bai. Jika tidak bisa dipertahankan, singkirkan dia secepat mungkin. Untuk mencegah Lin Bai menjadi musuh negara Chu di masa depan. Kaisar Chu melambaikan lengan bajunya, dan alisnya berseri-seri gembira. Anda tidak perlu banyak bicara, saya tentu mengerti pentingnya penampilan tertinggi. Selama percakapan, Kaisar Chu melambaikan lengan bajunya, dan sebuah transmisi suara melayang keluar. Detik berikutnya, di dalam istana emas, sesosok muncul. Orang ini menertawakan rakyat jelata. Kaisar Chu menggunakan pedang terbang untuk mengirimkan suara, dan ordo rahasia itu datang untuk menertawakan rakyat jelata. Apakah kalian melihat penampakan makhluk tertinggi di luar ibu kota kekaisaran? Kaisar Chu bertanya kepada Chang Sheng sambil tersenyum, dan ketika dia berbicara, ada kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Ekspresi Xiao Chang Sheng juga sangat bersemangat. Aku melihatnya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Bai benar-benar memiliki penampakan tertinggi.
Kaisar Chu berkata, pertempuran ini, telah melampaui imajinasi kita. Lin Bai memiliki penampilan yang luar biasa. Jika dapat digunakan oleh negara Chu, itu akan sangat menguntungkan negara Chu. Saudara Xiao, Anda pernah menemani Lin Bai ke Tiandimen untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Anda cukup mengenalnya. Maksud saya, Kaisar Chu berhenti sejenak, dan melanjutkan, bagaimanapun, Bao Lin Bai aman dan sehat. Jika perlu, Anda harus bertindak. Xiao Changsheng mengangguk dan berkata, ikuti perintah. Mari kita bangun hubungan baik terlebih dahulu. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam, saat ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan tersembunyi yang ada di alam iblis, dan mereka telah mendapatkan beritanya. Selanjutnya, kemungkinan besar akan terjadi pertempuran untuk wajah tertinggi. Negara Chu saya memiliki keunggulan, dan saya pasti akan memenangkan Lin Bai di bawah komando saya. Bab 6114. Sosok tertinggi. Benar-benar sosok tertinggi. Di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran, banyak orang berseru ketika melihat sosok misterius menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Orang yang paling dekat dengan Lin Bai adalah pendekar bela diri terbaik di alam Dao Guo, pria parubaya berjubah putih itu. Aura yang terpancar dari sosok tertinggi itu seperti badai, menyapu ke segala arah. Dalam aura sosok tertinggi langit dan bumi ini, bahkan pendekar bela diri terbaik alam Dao Guo pun merasakan kepanikan yang tak terkendali di hatinya saat ini. Sosok tertinggi. Pria parubaya berjubah putih itu menatap Lin Bai dengan tercengang, lalu ke sosok misterius besar di belakangnya, dengan ekspresi terkejut yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Sialan. Bagaimana mungkin Tuan Serigala memiliki wujud tertinggi? Pria parubaya berjubah putih itu panik sejenak, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran, dan dia buru-buru menenangkan pikirannya, pemuda tertinggi. Bawa Xia Jingxi pergi dan segera pergi. Pria parubaya berjubah putih itu memperhatikan, menahan paksaan Perdana Menteri tertinggi, berpacu menuju Lin Bai, dan pada saat yang sama mengeluarkan saluran sihir. Lapisan kabut hitam menyelimuti pria parubaya berjubah putih itu, menyebabkan tekanan dari sosok tertinggi itu tiba-tiba melemah padanya. Ayo! Pria parubaya berjubah putih itu mendekati Lin Bai, dan mengulurkan tangannya untuk menyerang Xia Jingxi di tangan Lin Bai. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menoleh ke samping, dan dengan gerakan Lin Bai, sosok tertinggi di belakangnya juga bergerak, menatap dingin pria parubaya berjubah putih itu. Pergi, Lin Bai meraung, dan napas tertinggi meledak. Segera setelah itu, Lin Bai mengangkat pedangnya dan menebas pria parubaya berjubah putih itu. Perdana Menteri tertinggi kemudian mengayunkan pedangnya dan menebas. Terdengar suara dentuman keras. Cahaya pedang yang jatuh dari fase tertinggi dengan mudah merobek celah panjang di ruang antara langit dan bumi. Energi pedang melesat ke depan, dan ruang di depannya langsung runtuh, memperlihatkan kehampaan gelap tanpa cahaya. Tidak bagus. Pria parubaya berjubah putih itu pucat pasi karena ketakutan, dan buru-buru beralih dari menyerang ke bertahan. Seluruh kekuatan spiritual tubuhnya dikerahkan untuk bertahan, dan senjata sihir pertahanan muncul dari tas penyimpanan, memadatkan lapisan tirai cahaya untuk melindungi tubuh fisiknya. Sementara pria parubaya berjubah putih itu bertahan dengan segenap kekuatannya, Perdana Menteri tertinggi menebasnya dengan pedang, menghancurkan semua pertahanan di tubuhnya, memukulinya sampai dia muntah darah, dan terlempar ke belakang. Puff! Pria parubaya berjubah putih itu terlempar dan mendarat ribuan mil jauhnya. Dia menatap sosok tertinggi itu dengan ngeri di matanya, sosok tertinggi yang sangat kuat, aku tidak pernah menyangka bahwa hanya mengandalkan hantu tertinggi ini saja sudah cukup untuk membunuhku dengan satu pedang. Jika kau membiarkannya benar-benar tumbuh dewasa, apa masalahnya? Ketika pria parubaya berjubah putih itu menatap Lin Bai lagi, rasa takut dan cemas yang kuat muncul di matanya. Sepertinya tidak mudah untuk membawa Xia Jingxi pergi hari ini. Pria parubaya berjubah putih itu telah melihat bahwa di bawah perlindungan Perdana Menteri tertinggi, Lin Bai masih tidak mampu membawa Xia Jingxi pergi dari Lin Bai dengan kekuatannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Pria parubaya berjubah putih itu sudah berpikir untuk mundur, sepertinya pangeran ketiga akan kalah dalam pertempuran ini. Aku khawatir rencana Istana Iblis akan sepenuhnya berubah karena ini. Pria parubaya berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, dan dia tidak lagi berencana untuk melakukan gerakan lebih lanjut. Selain itu, pria parubaya berjubah putih itu tahu, tempat ini sangat dekat dengan Kaisar, dan hari ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat. Banyak pendekar dari seluruh dunia iblis berkumpul di ibu kota kekaisaran, dan banyak dari mereka telah menemukan penampakan tertinggi.
Bahkan jika pria parubaya berjubah putih itu ingin membunuh Lin Bai, orang-orang kuat di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran tidak akan pernah membiarkannya. Pria parubaya berjubah putih itu kehilangan semangat bertarung, menatap Lin Bai dengan dingin, dan tidak melanjutkan serangan. Lin Bai menegakkan punggungnya, melirik dingin pria parubaya berjubah putih itu, melihat bahwa dia tampaknya telah menyerah, dan membawa Xia Jingzi menuju ibu kota kekaisaran. Lupakan saja, pria parubaya berjubah putih itu menyipitkan matanya, berpikir berulang kali, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah, sungguh tidak bijaksana untuk menyinggung seorang suprim muda demi Xia Jingzi. Tetapi ketika Lin Bai membawa Xia Jingzi ke ibu kota kekaisaran, tepat ketika pria parubaya berjubah putih itu memutuskan untuk menyerah. Tiba-tiba, di atas awan di luar ibu kota kekaisaran, mutasi muncul kembali. Menjelang fajar, dunia gelap gulita. Di langit tinggi yang gelap gulita, tiba-tiba angin berhembus kencang, guntur bergemuruh, dan angin bertiup dahsyat, seolah-olah monster tak tertandingi sedang mengaduk angin dan awan. Sesaat kemudian, awan hitam mengembun menjadi pusaran besar yang berpadu dengan guntur, dan dari pusaran itu, sebuah tangan hitam besar mencengkeram Lin Bai. Tuan Serigala, tempat duduk ini adalah milik penguasa, Aula Kelima, salah satu dari 9 kuil besar Istana Iblis 9 Neter. Sebuah suara terdengar di telinga Lin Bai, jangan khawatir, Tuan Serigala, orang tua ini tidak akan menyakiti Anda. Anda, hanya saja orang tua ini telah menyiapkan beberapa minuman, dan saya mengundang Tuan Serigala untuk pergi ke Istana Iblis untuk berbicara. Suara itu terdengar. Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di pusaran guntur yang besar, tampak ada kekuatan tertinggi yang memancar darinya, mengunci sosoknya. Napas ini mengunci sosok Lin Bai, dan bahkan mengunci penampilan tertingginya, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Dia benar-benar memblokir ruang ini. Dengan asumsi tidak menggunakan mantra, aku tidak bisa melarikan diri bahkan jika aku menampilkan wujud tertinggi. Lin Bai sedikit terkejut dalam hatinya, ini jelas bukan buah Dao Daluo, apalagi buah Dao Hunyuan. Lin Bai melihat telapak tangan hitam yang menjangkau ke arahnya, ini jelas kekuatan di luar level buah Dao Hunyuan. Apakah itu buah dao kekacauan? Atau buah dao tertinggi? Sudah lama sejak aku datang ke alam iblis, dan Lin Bai juga memahami praktik alam dao. Praktik alam dao dibagi menjadi, alam dao 9 kesengsaraan, yang mulia dao, dewa dao, buah dao tai, buah dao daluo, buah dao hunyuan. Dan di atas buah dao hunyuan, ada buah dao kekacauan dan buah dao tertinggi. Di zaman kuno dunia iblis dan dunia roh, baik buah dao kekacauan maupun buah dao tertinggi hanya dapat dianggap sebagai penguasa satu sisi, dan dapat dikatakan bahwa mereka dapat dilihat di mana-mana, dan itu tidak terlalu aneh. Namun, setelah keabadian, para pendekar mengeksploitasi sumber daya langit dan bumi secara berlebihan, membuat sumber daya dunia iblis dan dunia roh menjadi sangat langka. Dalam legenda, mereka sudah menjadi makhluk yang sangat langka, dan pendekar biasa mungkin tidak dapat melihat seorang pendekar kuat dengan buah dao kekacauan dan buah dao tertinggi sepanjang hidup mereka. Sekalipun itu Lin Bai, ini juga pertama kalinya dia melihat seorang pria kuat yang telah melampaui alam Hunyuan Dao Guo. Salah satu dari 9 aula besar Istana Iblis 9 Neter, penguasa aula kelima. Lin Bai menyipitkan matanya, mengingat suara yang baru saja terdengar di telinganya. Penguasa aula kelima Istana Iblis Jeoyu memblokir ruang hampa di sekitar Lin Bai, dan tiba-tiba menyerang Lin Bai dengan telapak tangannya, berniat untuk langsung membawa Lin Bai pergi. Lin Bai tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan bahkan, teknik melarikan diri dari Dewa Hampa, yang diajarkan oleh Gagak pun gagal saat ini. Tapi saat ini, mutasi dihidupkan kembali. Di langit malam, pusaran kedua dengan cepat mengembun, dan kekuatan yang sangat dingin turun dari langit dalam sekejap. Di tengah kekuatan es ini, kepingan salju jatuh dari langit dan bumi, seketika menutupi hutan di pinggiran timur, mengubahnya menjadi dunia es dan salju. Beiyu, tolong beritahu aku. Suara lain terdengar di telinga Lin Bai, dan telapak tangan besar meremas ke arah Lin Bai dengan lebih cepat. Prajurit lain yang melampaui alam Hunyuan Dao Guo. Lin Bai tercengang, dua telapak tangan besar yang muncul di langit hampir sama kuatnya. Tapi kemudian, telapak tangan ketiga muncul, telapak tangan keempat, telapak tangan kelima. Bab 6115. Pusaran ketiga dan telapak tangan ketiga muncul. Wilayah selatan, tolong sampaikan kepada temanku Lin Bai. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap ke udara, tiga telapak tangan datang ke arahnya tanpa pandang bulu satu demi satu, dan satu lebih cepat dari yang lain, seolah-olah mereka semua ingin menangkapnya secepat mungkin. Segera setelah itu,
pusaran keempat, pusaran kelima, pusaran keenam, telapak tangan keempat, telapak tangan kelima, telapak tangan keenam. Dalam sekejap, di awan dan langit di luar ibu kota kekaisaran, aura yang melampaui alam Hunyuan Daoguo turun seperti dewa peri, menekan langit di atas ibu kota kekaisaran. Sebanyak 9 pusaran, satu dengan 9 telapak tangan, menangkap Lin Bai. 9 telapak tangan ini berasal dari kekuatan yang berbeda dan dari wilayah yang berbeda. Beberapa di antaranya melaporkan sendiri keluarga mereka dan menjelaskan asal-usul mereka. Misalnya, pemimpin istana kelima dari 9 istana iblis Nether, mengambil inisiatif untuk melaporkan asal-usul dan sekte mereka. Namun beberapa orang hanya menyebutkan asal mereka, seperti, dari wilayah selatan, dari wilayah utara, dari wilayah barat. Pemilik telapak tangan itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, pusaran energi muncul, dan segera menyerang Lin Bai. Tetapi Lin Bai telah mengingat semua aura mereka. 9 orang kuat yang melampaui tingkat Hunyuan Daoguo memblokir ruang di sekitar ibu kota kekaisaran, membuat Lin Bai tidak mungkin melarikan diri. Pada saat ini, semua cara, semua senjata sihir, telah gagal di tangan Lin Bai. Lin Bai berdiri di luar ibu kota kekaisaran, seolah-olah dia terjebak dalam rawa dan tidak dapat melepaskan diri. Dia hanya bisa menyaksikan 9 telapak tangan itu menyerangnya. Kalian terlalu berlebihan. Tepat saat itu, di ibu kota kekaisaran, suara seorang wanita muda terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam terbang keluar dari ibu kota kekaisaran dan mendarat di samping Lin Bai. Lin Bai mendongak, dan melihat bahwa cahaya hitam itu berubah menjadi peti mati, dan di atas peti mati itu ada seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Lelaki tua ini jelas adalah mantan pemimpin sekte Tianshui, Zhang Bailiu. Dan gadis itu adalah penguasa sekte Tianshui saat ini, Chu Si. Zhang Bailiu muncul di belakangnya, menatap 9 telapak tangan yang muncul dari 9 pusaran di langit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, semuanya. Lin Bai adalah putra suci sekte Tianshui-ku, kalian tidak berpikir ini terlalu kurang ajar. Zhang Bailiu menatap dingin, dan berkata ke langit. Tianshui Zong, kekuatan tertinggi di bawah negara Chu. Jangan khawatir, Lin Bai akan segera tidak ada hubungannya dengan sekte Tianshui-mu. Teman kecil Lin Bai, selama kau bersedia datang ke wilayah utaraku, status, uang, identitas, dan sumber daya yang dapat diberikan Tianshui Zong kepadamu, wilayah utaraku dapat memberikannya kepadamu, dan aku dapat memberikannya 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Teman kecil Lin Bai, wilayah selatan bersedia menghabiskan ratusan dan ribuan kali lebih banyak sumber daya daripada Tianshui Zong untuk merekrutmu. Teman kecil Lin Bai, apapun yang dapat diberikan sekte dan kekuatan manapun di wilayah timur kepadamu, aku akan memberikannya 2 kali lipat di wilayah barat. Para tokoh misterius di 3 wilayah utama wilayah barat, wilayah selatan, dan wilayah utara semuanya mengajukan penawaran satu demi satu. Hanya para pendekar dari Istana Iblis 9 Nether yang tetap diam. Karena identitas khusus mereka, mereka tidak dapat dengan mudah mengungkapkan identitas mereka. Jadi dalam situasi penawaran seperti ini, mereka tidak memiliki keuntungan apapun. Setelah Chu Si mendarat, dia mengeluarkan sekop dari tas penyimpanan dan mulai mengetuk peti mati. Peti mati, meskipun Lin Bai dibatasi untuk bergerak, dia dapat melihat setiap gerakan Chu Si. Dia melihat Chu Si dengan penuh semangat memasukkan sekop ke celah di peti mati, lalu pipinya menegang, dan setiap otot di tubuhnya mengerahkan kekuatan, membuat wajahnya sangat mengerikan. Dengan usahanya yang terus-menerus, peti mati itu akhirnya bergerak sedikit, memperlihatkan sebuah celah. Tepat ketika celah ini terbuka, kekuatan penghancur menyebar. Buah Dao tertinggi. Saat napas ini keluar, napas kekuatan yang mendominasi dunia segera menyelimuti dunia. Peti mati yang dibawa oleh Chu Si dan Zhang Bailiu sebenarnya adalah tempat peristirahatan seorang ahli buah Dao tertinggi. Meskipun itu buah Dao tertinggi, jangan coba hentikan kami hari ini. Meskipun para pendekar di 9 pusaran di langit awan terkejut dengan peti mati yang dibawa oleh Chu Si dan Zhang Bailiu, mereka tidak mundur sedikit pun. Karena mereka tahu, potensi masa depan seorang ahli bela diri tertinggi hampir tak terbayangkan. Selama mereka dapat membawa Lin Bai pergi dengan lancar, meskipun Lin Bai tidak mau tunduk kepada mereka untuk saat ini, tetapi mereka percaya bahwa mereka dapat membujuk Lin Bai untuk membujuk dan menengahi siang dan malam. Selain itu, mereka juga memiliki cara lain untuk mencuci otak Lin Bai dan membuat Lin Bai sepenuhnya setia kepada pasukan mereka. Jadi pada saat ini, bahkan di hadapan ancaman peti mati yang dibawa oleh Chu Si dan Zhang Bailiu, mereka tetap tidak mundur sedikit pun. Hehe. Tepat saat itu, di langit,
Terdengar seringai lain. Seorang sarjana berpakaian putih berjalan keluar dari ibu kota kekaisaran. Dia mendongak ke arah 9 pusaran di langit, karena kalian semua berada di ibu kota kekaisaran, mengapa repot-repot mundur? Kenapa kalian tidak keluar bersama dan minum teh? Kemunculan cendekiawan berpakaian putih ini langsung menarik perhatian semua orang. Banyak orang mendongak ke arah cendekiawan berpakaian putih yang berdiri di atas ibu kota kekaisaran, dan berseru, menertawakan rakyat jelata. Itu dekan Akademi Rusa Putih, menertawakan rakyat jelata. Dia dekan Akademi Bailu yang dikenal sebagai orang paling berpengaruh di negara Chu, menertawakan rakyat jelata. Banyak orang terkejut ketika melihat Xiao Changsheng muncul. Semua orang di negara Chu tahu bahwa Akademi Bailu hanya untuk berkonsentrasi pada studi, mengembangkan moralitas, dan menyumbangkan talenta ke wilayah negara Chu. Akademi Rusa Putih jarang ikut campur dalam hegemoni antara dinasti dan sekte. Sederhananya, Akademi Rusa Putih seperti orang luar yang tidak puas dengan hal-hal sepele di dunia. Dan pada saat ini, Xiao Changsheng, dekan Akademi Bailu, benar-benar datang sendiri ke sini. Xiao Changsheng berjalan keluar dari ibu kota kekaisaran dengan senyum di wajahnya, dan kelopak bunga persik muncul di antara jari-jarinya. Dengan jentikan jarinya, kelopak-kelopak itu terbang dari tangannya dan melesat ke langit. Meskipun kelopaknya kecil, mereka seperti cahaya ilahi berwarna merah persik, melesat melintasi langit dalam kegelapan, menghancurkan 9 pusaran air. Setelah 9 pusaran air itu hancur berkeping-keping oleh kelopak bunga persik Xiao Changsheng, mereka perlahan menggeliat dan mulai mengembun kembali. Xiao Changsheng tertawa, semuanya, apakah kalian tidak mengerti maksud kedatangan saya ke sini? Saya di sini untuk mengingatkan kalian, ini adalah wilayah negara Chu, saya menyarankan kalian untuk tidak bertindak gegabah. Jika kalian tidak menerima peringatan saya khawatir orang berikutnya yang akan bertindak bukanlah saya. Pusaran air yang mengembun kembali itu tampaknya mengerti kata-kata Xiao Changsheng, mereka masih mengembun, tetapi pada saat ini mereka semua tiba-tiba berhenti. Pusaran pertama menghilang di langit, diikuti oleh pusaran kedua, ketiga, dan keempat, hampir seketika, ke-9 pusaran itu menghilang. Di luar ibu kota kekaisaran, ketenangan kembali pulih. Xiao Changsheng memandang ke-9 pusaran yang telah menghilang itu, dengan senyum sinis di bibirnya, menoleh ke arah Lin Bai, dan berkata, kembali ke ibu kota kekaisaran.